Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kali ini kita akan belajar di tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, tentang suhu dan kalor di pembelajaran 1. Selamat belajar. Teman-teman semua tentunya sudah familiar ya dengan gambar-gambar di bawah ini. Perhatikan gambar di samping. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Nah, lihat adik-adik. Yang pertama adalah naik gunung ya. Oh, sekarang lagi musim nih, berkemah naik gunung. Lalu gambar kedua menjemur pakaian ya, menjemur pakaian. Yang ketiga adalah memasak air. Nah, semua gambar itu berhubungan dengan kalor dan energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, betul. Ada api dan matahari, ya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Kira-kira mengeluarkan energi panas nggak ya? Nah, bagaimana cara mengukur energi panas? Tentunya kalian sudah tahu dengan alat apa. Mari kita belajar dan melanjutkan materinya. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia adik-adik. Nah, yang pertama adalah gambar matahari. Ini merupakan sumber energi terbesar ya. Yang kedua adalah proses fotosintesis. Nah, yang mana matahari tersebut membantu proses fotosintesis. Baik. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari itu digunakan untuk satu. Nah, adik-adik lihat gambarnya. Apa ini? Mengeringkan padi setelah dipanen, ya. Mengeringkan garam. Terus ini ada gambar apa? Mengeringkan ikan asin dan bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Ketika baju sudah dicuci, maka baju tersebut dijemur sampai kering. Ya, jadi matahari itu digunakan untuk mengeringkan pakaian yang basah juga. Nah, selanjutnya coba deh adik-adik gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Ayo, sudah? Ayo semuanya menggosokkan tangannya. Nah, apa yang kamu rasakan? Nah, yang kedua, ambil sebuah mistar plastik, gosok-gosok pada kain yang kering selama 2 menit. Sentuh mistar tersebut. Apa yang kamu rasakan? Nah, tentunya akan merasakan apa? Panas, betul. Dari gambar yang Bapak bagikan ini adalah 2 tangan yang digesek-gesekan. Nah, ketika bergesekan tersebut, maka timbullah panas. Dengan kata lain, energi panas juga ditimbulkan dari gesekan. Nah, selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Zaman dahulu orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Nah, selain itu juga nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Ya, saat ini api mudah. Kamu bisa cari, dapatkan api tersebut di mana? Kompor, korek api dan sebagainya. Nah, kalau dahulu agak sulit mendapatkan api, harus menggesekkan kedua benda dulu. Baik. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan setelah penjelasan Bapak tadi. Pertanyaan pertama, teman-teman jawab ya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Bisa jawab?
Iya, pintar. Ya, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut dengan sumber energi panas. Bagus. Pertanyaan kedua. Sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Apa itu? Iya, betul. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Selanjutnya, apa saja manfaat yang didapat makhluk hidup dari matahari? Teman-teman bisa jawab? Iya, matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut dengan proses fotosintesis. Matahari juga bisa untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, apalagi tadi penjelasannya, mengeringkan ikan asin, dan mengeringkan pakaian yang basah. Selanjutnya, tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Tadi sudah dijelaskan. Ada yang bisa jawab? Ayo, Bapak tunggu. Iya, dengan menggosokkan kedua tangan, kita akan menghasilkan energi panas. Juga mister plastik yang digosokkan kepada kain yang kering juga akan menghasilkan energi panas. Betul sekali. Nah, selanjutnya, bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Tadi sudah dijelaskan ya? Betul, ya bagaimana caranya? Menggunakan kayu kering yang digosok-gosokkan dengan tanah yang kering. Apalagi menggosokkan 2 batu ya. Nah, selanjutnya, mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Bisa jawab? Bapak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Iya, betul. Api itu bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, ya, masak, menghangatkan tubuh dan lainnya. Makanya penting untuk kehidupan manusia. Selanjutnya, dari teks tersebut, coba jawab nih, apa judul bacaan di atas? Nah, teman-teman yang sudah buka bukunya tahu ya, apa judulnya? Sumber energi panas. Betul sekali. Pertanyaan berikutnya, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Kita lanjut. Contoh paragraf pertama, yaitu tentang tadi apa? Benda yang dapat menghasilkan panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam dan matahari. Bapak kasih kesempatan untuk membaca. Sudah? Betul sekali. Jawabannya adalah sumber energi panas ya. Itu adalah kata kunci dari paragraf pertama. Kita lanjut. Kedua. Paragraf kedua, kira-kira kata kuncinya apa, teman-teman? Iya, betul ya. Kata kunci paragraf kedua adalah kegunaan matahari. Selanjutnya, paragraf ketiga, coba jawab terlebih dahulu. Dicoba dulu ya. Kira-kira kata kuncinya apa? Iya, kita coba. Betulkah? Cara menghasilkan energi panas ya. Jadi paragraf 3 itu kata kuncinya adalah cara menghasilkan energi panas. Paragraf keempat, silahkan siapa yang bisa? Dijawab dulu. Iya, apakah sesuai dengan jawaban kalian? Nah, asal mula api, teman-teman. Jadi ini adalah kata kunci dari tiap paragraf ya. Di teks tersebut tentunya ada kata kunci dari setiap paragraf untuk menjelaskan. Lanjut, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Tentunya yang tentang sumber energi panas ya. Sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi panas yang terbesar adalah matahari. Itu adalah kesimpulan dari bacaan yang kita baca tadi. Nah, ada percakapan antara Udin dan Siti. Kira-kira mereka mau berbincang apa ya? Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti. Tapi
Aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung, tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak repot mendapatkan. Tapi berbagai sumber panas kegiatan kita sehari-hari dapat kita dapatkan dengan mudah, jadi kita nggak repot lagi. Nah, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Mari kita lihat. Ada dua gambar, Dandang dan Magicom. Kira-kira apa jawabanmu? Sumber energi panas apa yang digunakan oleh Dandang dan sumber energi panas apa yang digunakan untuk Magicom? Penanak nasi ya dua-duanya. Ya betul, Dandang dari api sumber energi panasnya. Dan ini Magicom dari listrik. Betul sekali. Yang kedua, sumber energi panas apa yang digunakan? Nah, ada yang tahu apa ini? Iya, ini adalah setrikaan. Ya, setrikaan baju atau celana. Yang atas dan yang bawah itu memakai dua sumber energi panas yang berbeda. Yang atas memakai api ya, arang yang dipanaskan ya. Yang bawah dengan memakai listrik. Betul. Nah, matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Mari lakukan kegiatan berikut ini dalam kelompok terdiri atas 3 orang. Nah, teman-teman bisa praktekkan ini sendiri-sendiri di rumah ya. Nah, siapkan alat dan bahan berikut. Yang pertama, siapkan 3 wadah es batu. Terus 6 buah es batunya dengan ukuran yang sama. Ketiga, stopwatch ya, pencatat waktu, boleh jam, boleh timer atau langkah dan lainnya. Langkah-langkahnya, perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, jadi es batu tersebut diletakkan dalam wadah dan disimpan langsung terkena sinar matahari. Berarti ini kita simpan di teras, depan rumah ya, langsung terkena sinar matahari. Yang kedua, coba kalian letakkan di dalam rumah ya, contohnya di atas meja makan ya. Tapi masih tidak tertutup gitu di dalam rumah, hanya di atas meja. Dan yang ketiga, kalian letakkan es batu tersebut dalam wadah lalu letakkan di dalam lemari. Nah, dari sini kira-kira mana es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Iya, tentunya sudah bisa dijawab ya. Gambar pertama yang langsung terkena matahari itu adalah es batu yang akan mencair terlebih dahulu. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena dia mendapatkan panas lebih banyak daripada yang lain. Ya, dan perubahan wujud dari es menjadi air tersebut adalah mencair. Betul sekali teman-teman. Nah, pastikan kalian juga mempraktikkan dan membuktikan hal ini. Lalu laporkan kepada guru kalian. Teman-teman, selesai sudah penjelasan di pembelajaran 1 tema 6 panas dan perpindahannya. Jangan lupa saksikan video-video berikutnya di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.